Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Kali ini kita akan belajar tentang posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Baik, di sini kita akan mempelajari yang pertama itu adalah untuk dua garis yang saling sejajar. Ya. Dua garis dikatakan saling sejajar apabila kedua garis tersebut kedua garis diperpanjang sejauh berapapun itu tidak akan bertemu atau tidak akan mempunyai titik temu. Dan semua titik-titik yang berada pada garis ini juga memiliki jarak yang sama. Itu untuk dua garis yang saling sejajar. Jadi mau diperpanjang sejauh apapun kedua garis itu tidak akan bertemu, tidak akan mempunyai titik temunya ya. Selanjutnya yaitu dua garis saling tegak lurus. Dua garis saling tegak lurus apabila kedua garis tersebut berpotongan di satu titik dan membentuk sudut siku-siku di daerah sini nih. Ya, jadi terbentuk sudut siku-siku berarti 90 derajat ya. Lalu berikutnya adalah dua garis saling berpotongan. Untuk dua garis saling berpotongan, kedua garis itu bertemu pada satu titik ya, tetapi tidak membentuk sudut siku-siku. Seperti itu. Baiklah anak-anak, selanjutnya mari kita perhatikan bidang Kartesius berikut ini. Dalam bidang Kartesius ini terdapat beberapa garis ya. Ada garis K, M, L, dan N. Lalu bagaimana posisi garis-garis tersebut terhadap sumbu X dan juga sumbu Y? Mari kita amati bersama ya. Untuk garis yang sejajar dengan sumbu X ya. Sumbu X ini berarti garis yang sumbu yang datar ya. Garis yang sejajar dengan sumbu X kalau kita amati di sini berarti garis K dan M. Karena untuk garis K dan M jika diperpanjang sejauh berapapun juga tidak akan bertemu dengan sumbu atau bertemu dengan garis X. Lalu garis yang sejajar dengan sumbu Y berarti garis yang tegak. Yang sejajar dengan sumbu Y, kalau di sini kita lihat berarti garis L dan N. Ya, itu untuk garis yang sejajar. Sekarang garis yang tegak lurus dengan sumbu X. Garis yang tegak lurus dengan sumbu X itu berarti garis itu memotong sumbu X di satu titik dan membentuk sudut siku atau 90 derajat. Kalau kita lihat di sini, garis yang tegak lurus dengan sumbu X adalah garis L dan N. Kayak gitu ya. Lalu untuk garis yang tegak lurus dengan sumbu Y, berarti kan garis yang memotong sumbu Y di satu titik dan membentuk sudut siku-siku. Kalau di sini garis yang memotong sumbu Y berarti garis K dan M. Ya, itu untuk posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, selain itu ya, coba kita amati untuk garis-garis yang sejajar di sini. Berarti dua garis itu jika diperpanjang tidak akan bertemu
ketemu ya. Kalau kita lihat di sini untuk pasangan garis-garis yang sejajar adalah garis di sini ada garis K dan M, terus garis L dan N. Lalu bagaimana dengan pasangan garis yang saling tegak lurus? Kita lihat untuk dua garis yang berpotongan di satu titik dan membentuk sudut siku-siku. Kalau di sini berarti ada garis K dan N. Ya. Lalu K dan L juga ini berpotongan dan membentuk sudut siku-siku ya. K dan L ini berpotongan di satu titik dan membentuk sudut siku-siku. Selain itu ada lagi yaitu garis M dengan N. M dan N ini juga saling tegak lurus. Terus lagi garis M dan L. Ya, seperti itu ya anak-anak ya. Oke anak-anak, tadi kita sudah mengerti ya mengenai posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y, baik itu sejajar, tegak lurus atau berpotongan. Nah, sekarang mari kita latihan soal. Oke, di sini tersaji soal seperti ini. Ada 3 nomor soal ya. Oke, soal pertama. Gambarlah garis L yang tegak lurus pada sumbu X berada di sebelah kanan dan berjarak 5 satuan dari sumbu Y. Kalau tegak lurus terhadap sumbu X, itu berarti kan memotong sumbu X di satu titik. Nah, karena berada di sebelah kanan dan berjarak 5 satuan dari sumbu Y-nya, berarti garis L-nya itu memotong sumbu X di titik angka 5 ini ya. Oke, jadi jika digambar maka garis L-nya adalah seperti ini. Oke, terus sekarang yang nomor 2 ya. Gambarlah garis M yang tegak lurus dengan sumbu Y berada di bawah dan berjarak 4 satuan dari sumbu X-nya. Memotong sumbu Y sekarang karena tegak lurus dengan sumbu Y dan berjarak 4 satuan dari sumbu X. Berarti di bawah letaknya ya. Berarti garis tersebut memotong sumbu Y di titik di bawah sini, berarti titiknya adalah negatif 4 ya. Nah, jika digambarkan maka garis M-nya tampak seperti ini. Oke. Iya, seperti ini. Sekarang lanjut soal yang ketiga ya. Buatlah garis K yang melewati titik P, yaitu koordinatnya adalah negatif 3, negatif 5. Yang tidak sejajar dengan sumbu X dan sumbu Y. Berarti garis tersebut hanya memotong sumbu X dan sumbu Y dengan melewati titik P. Koordinat titik P-nya adalah negatif 3, negatif 5. Maka jika digambar garis K tampak seperti ini. Ya, oke, seperti itu ya anak-anak ya. Latihan soal sudah. Semoga video pembelajaran kali ini bisa membantu kalian untuk belajar dari rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.